Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa berbeda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi. Menurut Hamid Lana menyebutkan komunikasi antar budaya sebagai human flow across nation boundaries, misalnya dalam keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan menurut Fred Ejan mengartikan komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Komunikasi antar budaya membatasi menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Selanjutnya, komunikasi antar budaya itu dilakukan satu, dengan negosiasi untuk melibatkan manusia di dalam pertemuan antar budaya yang membahas satu tema untuk menyampaikan tema melalui simbol yang sedang dipertentangkan. Yang kedua, melalui pertukaran sistem simbol yang tergantung dari persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi, sebuah keputusan dibuat untuk berpartisipasi dalam proses pemberian makna yang sama. Yang ketiga, sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. Yang keempat, menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga kita dapat membeda diri dari kelompok lain yang mengidentifikasinya dengan berbagai cara. Fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seseorang individu. Fungsi pribadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyatakan identitas sosial, yaitu dalam proses komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Yang kedua, menyatakan integrasi sosial, yaitu inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Seringkali komunikasi antar pribadi maupun antar budaya menambah pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Yang keempat, melepaskan diri atau jalan keluar, yaitu kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengawasan. Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan. Praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikasi yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang memperluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam konteks kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, menjembatani, yaitu dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antar dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini dijalankan pula oleh berbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi massa. Yang ketiga, sosialisasi nilai.
Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengerjakan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Yang keempat, menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya, misalnya menonton tarian hula-hula dan Hawaiian di taman kota yang terletak di depan Honolulu, Honolulu, Hawaii. Hiburan tersebut terbentuk dalam kategori hiburan antar budaya.